Bab 526, Sinyal Kehidupan. Setelah Ezra selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Ekspresi semua orang berubah, dan bahkan nafas mereka menjadi lebih berat. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di hatinya, Paul menatap lurus ke arah Ezra dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ezra, apa maksud Anda dengan ini? Aiden, apakah dia mati?" Di samping, Hasnar dan Ito Naoki menatapnya dengan nafas berat. Aiden ini begitu kuat dan menakutkan, mereka tidak bisa melihat tubuh satu sama lain, dan mereka merasa tidak nyaman. Ezra mengerutkan kening di wajah lamanya dan menghela nafas, "Saya tidak tahu." Ekspresi Hasnar berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior Ezra, apa maksudmu dengan ini? Apakah Aiden sudah mati? Bahkan kamu tidak bisa mengetahuinya." Ezra mengangkat alisnya sedikit, memandangnya dengan ringan, dan berkata, "Saya tidak tahu apakah Aiden sudah mati atau belum. Saya hanya tahu bahwa auranya tidak lagi dapat terdeteksi di puncak Gunung Ungu. Jika Anda mau untuk mengetahuinya, kamu bisa melakukannya sendiri. Coba saja lihat." Ekspresi Hasnar berubah, dan dia dengan cepat membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Senior Ezra, tenanglah. Saya juga panik, dan saya kehilangan rasa proporsional. Tolong jangan pedulikan, Senior Ezra." Ezra mendengus dan mengabaikannya. Paul terdiam beberapa saat, memandang Ezra dan berkata, "Tuan Ezra, yang Anda maksud adalah salah satu kemungkinannya adalah dia sudah mati dan auranya telah hilang sama sekali. Kemungkinan lainnya adalah Aiden melarikan diri secara kebetulan dan menyembunyikan auranya, dan masih di tengah Gunung Ungu." Ezra tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika anak Aiden itu benar-benar belum mati, maka dia mungkin terluka parah saat ini. Jika kamu ingin membunuhnya, sekarang adalah waktu terbaik." Mata Paul sedikit menyipit, seolah dia telah mengambil keputusan, dan matanya tajam. "Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tuan dari keluarga Wu, Tuan Ito, apakah Anda bersedia mengikuti saya ke pegunungan dan membasmi akarnya?" Hasnar dan Ito Naoki saling memandang dan mengangguk serempak tanpa ragu-ragu. Sekarang mereka telah membentuk perseteruan hidup dan mati dengan Aiden, tentu saja mereka tidak bisa membiarkan Aiden memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, di kedalaman laut, pulau kecil berwarna ungu ini tertahan di kedalaman laut. Pada saat ini, di gunung berbatu lavender, tanda biru misterius memancarkan cahaya redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Di antara bebatuan yang jatuh, mata besar yang telah tertutup sepertinya dibangunkan oleh bom berantai di pulau itu, di pupil besar berwarna kuning tua, sinar dingin mengembun, seolah-olah sangat marah. Tapi saat berikutnya, rune biru redup muncul di bebatuan. Pada saat ini, seolah-olah dirangsang oleh sesuatu, mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika kekuatan rune biru dihubungkan bersama, mereka seperti rantai keteraturan ilahi. Kekuatan penyegelan yang menakutkan membuat mata besar itu tampak ketakutan, dan ia langsung menutup kelopak matanya, tidak mengeluarkan suara. Saat berikutnya, rantai rune yang meletus dengan cahaya biru juga menjadi sangat redup, dan sepertinya putus kapan saja. 3 hari kemudian, Puncak Gunung Ungu. Saat ini puncak gunung telah berubah menjadi reruntuhan, sebagian besar puncak gunung telah terhempas, dan separuh lembah terkubur dalam pecahan bebatuan berwarna ungu. Di gunung, lubang besar yang hangus sangat mengejutkan, dan retakan besar menyebar, menutupi separuh gunung ungu. Meskipun 3 rudal supersonik, Naga No. 1 tidak benar-benar membombardir gunung ungu, dampak ledakannya saja sudah membuat gunung ungu dipenuhi retakan. Kekuatannya begitu menakutkan hingga membuat orang ketakutan. Saat ini, kabut di Pulau Tanah menjadi sangat tipis, hampir bisa diabaikan. Pengaruh medan magnet sebelumnya juga telah hilang saat ini. Sekelompok tentara bersenjata lengkap berbaju hitam, dipersenjatai dengan alat pendeteksi, kembali berpatroli di lembah. "Kapten, kami telah mendeteksi di sini selama 2 hari. Belum lagi makhluk hidup apapun, bahkan daun hijau pun tidak terlihat di seluruh gunung. Detektor kehidupan ini tidak dapat mendeteksi nafas kehidupan apapun. Menurut pendapat saya, bahkan dewa sulit untuk bertahan hidup saat menghadapi boom." Pemuda jangkung di kepala memelototi prajurit yang baru saja berbicara, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda mendapat perintah, kita hanya perlu menyelidikinya. Jika Anda ingin melihat orang itu hidup, jika Anda ingin melihat mayatnya, jangan khawatirkan sisanya." Prajurit muda yang baru saja berbicara itu mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak senang, dia harus mengangguk, "Ya." Kapten muda itu memandang ke puncak gunung yang berantakan dan mengerutkan kening. Mereka segera direkrut ke sini dari Pulau Hong Kong 2 hari yang lalu.
Mereka hanya mendapat satu perintah, yaitu mendeteksi nafas kehidupan seorang pria bernama Aiden di pulau itu. Bahkan jika mereka tidak dapat mendeteksi nafas kehidupan, mereka dapat mendeteksi saja mayatnya. Namun tanah di sini hampir tersapu bom, kalaupun ada orang sudah hancur menjadi bubuk, di mana mereka bisa menemukan mayatnya. Sayangnya dia tidak berani mengatakan ini kepada Tuan Muda. Menurutnya, Tuan Muda dari ibu kota sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Paul secara alami sedang dalam suasana hati yang buruk. Firasatnya memberitahunya bahwa Aiden belum mati. Selain itu, dia masih bersembunyi di Pulau Tanah, meskipun dia memindahkan hampir 100 prajurit khusus dari kota Hong Kong, dia mencari di pulau itu selama 3 hari berturut-turut, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke geladak, Paul berdiri di atas kapal mewah yang besar, memandang Pulau Tanah di kejauhan, matanya berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Ezra, katakan padaku, apakah sepupuku Aiden bisa mati semudah itu? 3 hari yang lalu, setelah ledakan, mereka menjelajahi seluruh Gunung Ungu, tetapi tidak menemukan tubuh Aiden. Bahkan Nico dan mereka bertiga sepertinya telah menghilang dari dunia. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Jadi dia meminjam pasukan elit rahasia keluarga Palmer dari Pulau Hong Kong untuk menjelajahi seluruh Pulau Tanah, tetapi setelah 2 hari mencari, dia masih tidak menemukan apapun. Tubuh Ezra tampak seperti hantu, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, jangan terlalu memikirkannya. Tidak peduli apakah Aiden hidup atau mati, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Ada hal yang lebih penting di ibu kota menunggu Anda melakukannya. Tuan telah memberikan perintah kematian bahwa Anda harus kembali ke ibu kota hari ini. Ada sedikit keengganan di mata Paul, aku benar-benar ingin melihat tubuh sepupuku Aiden dengan mataku sendiri. Lupakan saja, serahkan sisanya pada Hasnar dan yang lainnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin melihat orang hidup, Anda ingin melihat mayat jika Anda mati. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya di sini. Jika Aiden cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya pasti akan menemukannya dan membasmi dia sepenuhnya. Saya tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, kata Ezra sambil ekspresi serius. Jika ini masalahnya, Tuan Ezra terima kasih. Paul tampak serius dan membungkuk kepada Ezra dengan tangan ditangkupkan. Jika Aiden tidak mati, para pejuang khusus ini dan Hasnar serta orang lain yang dia bantu dari kota Hong Kong mungkin bukan lawan Aiden, hanya Dewa Pedang Ezra yang bisa tinggal secara langsung, yang akan aman. Setengah jam kemudian, sebuah kapal pesiar mewah berwarna putih muncul di sebelah kapal besar itu. Dikawal rombongan tentara berpakaian hitam, Paul akhirnya pergi. Hanya seperempat jam setelah Paul pergi. Di lembah rusak di puncak Gunung Ungu. Seorang pemuda berambut pendek yang mengenakan baju besi hitam melihat alat pendeteksi kehidupan di tangannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pemimpin tim. Sinyal kehidupan yang lemah ditemukan 30 meter di bawah tanah. Bab 527, Aiden keluar dari pengasingan. Dalam sekejap, seluruh tim menjadi bersemangat dan bergegas menuju pemuda berambut pendek itu. Wajah Kapten Muda Jangkung itu dipenuhi kegembiraan dan sedikit kejutan. Mereka telah berpatroli di sini berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah menemukan nafas kehidupan, tetapi sekarang mereka telah menemukannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada monster yang lahir di bawah tanah? Instrumen pendeteksi kehidupan tidak dapat mendeteksi nafas kehidupannya sebelumnya, tetapi baru setelah pihak lain pulih baru dapat mendeteksinya hari ini. Pemimpin tim. Pemuda berambut pendek itu melihat pembacaan yang meningkat pesat pada instrumen pendeteksi kehidupan, matanya melebar, dan dia berkata dengan ngeri. Indeks kehidupan meningkat dan sekarang menjadi 300 poin. Ini 500. Menembus 1000 poin. Ekspresi Kapten Muda itu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, semuanya mundur. Cepat. Saat berikutnya, orang-orang yang ketakutan tidak punya waktu untuk bergerak. Noom. Raungan pelan tiba-tiba terdengar. Lembah yang sudah hancur dan tak berbentuk ini terguncang oleh tanah, dan di antara bebatuan, cahaya dan bayangan yang menyilaukan langsung naik ke langit. Ledakan besar membuat gendang telinga semua orang berdengung, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Tim prajurit khusus yang terlatih ini tidak punya waktu untuk menghindar saat ini, dan lebih dari selusin orang terbunuh oleh bebatuan. Banyak korban jiwa. Kapten muda itu menatap kosong pada pemandangan ini, matanya hampir pecah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit.
Saat ini, di udara, dalam cahaya biru, ada seseorang berdiri di sana. Rambut hitam pria itu seperti tinta, dia mengenakan pakaian panjang, dan matanya dipenuhi kehampaan, baik kesedihan maupun kegembiraan. Tubuhnya seperti sepotong berlian bening, bersinar lembut dari dalam keluar. Dia hanya berdiri diam di sana. Seperti penguasa seluruh dunia. Saat ini, angin berhenti, dan sinar matahari seolah ditelan oleh sinar hijau di tubuhnya. Kekuatan di sekelilingnya melonjak seperti lautan, melonjak ke segala arah seolah dia tidak bisa mengendalikannya. Angin puyuh muncul dari udara tipis, dan energi besar langit dan bumi menderu di sekelilingnya. Tubuh bawaan Tao akhirnya selesai. Pria itu menghela nafas pelan, perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan menatapnya. Telapak tangannya seperti sepotong batu giok tanpa cacat, melalui telapak tangannya, Anda bisa melihat tulang, pembuluh darah, dan otot di dalamnya. Petir yang tadinya berkeliaran di kulitnya kini tertahan dan sepertinya telah menghilang. Bukan hanya telapak tangan, tapi seluruh tubuh mulai dari lengan hingga bahu, dada, kepala, perut, anggota badan bahkan organ dalam bersinar terang. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah patung yang diukir dari kristal es batu giok putih, tanpa cacat dan menyatu, tanpa celah atau cacat apapun. Otot es dan tulang giok. Tubuh bawaan. Pria itu hanya berdiri diam di sana, cahayanya menyebar, dan dia berdiri di kehampaan. Seolah-olah dia bisa berdiri di antara langit dan bumi tanpa bantuan apapun, hanya mengandalkan tubuh ini. Dia sepertinya sama sekali tidak menyadari prajurit bersenjata berpakaian hitam di bawahnya, karena dia fokus untuk merasakan kekuatan transformasi yang sangat besar di dalam tubuhnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan mengalir di dalam tubuhnya seperti sungai Yangtze. Dia merasa dia bisa meledakkan seluruh pulau tanah dengan satu pukulan. Tentu saja dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi, meskipun dia sekarang telah memasuki alam bawaan, mengolah tubuh bawaan Tao, dan tubuh abadi guntur surgawi telah benar-benar memasuki alam pencapaian kecil, itu masih sulit baginya untuk menaklukkan wilayah yang radiusnya lebih dari 10 mil pulau ini diledakkan. Namun di puncak bukit bobrok ini, dia mungkin bisa mencobanya. Mata Aiden menunjukkan sedikit api, dan dengan gerakan di dalam hatinya, dia meninju. Bus. Kekosongan berdengung. Pukulannya sepertinya hanya mempunyai sedikit momentum. Saat berikutnya, para prajurit bersenjata di bawah tanah hitam tercengang. Boom! Hanya setengah dari puncak bukit ungu di kejauhan yang tersisa. Pada saat ini, seolah-olah dibombardir oleh rudal dan meledak berkeping-keping. Kerikil yang meledak tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, menciptakan jurang di tanah. Bersembunyi. Ekspresi kapten muda itu sangat ketakutan, sambil mengaum, dia buru-buru bersembunyi di balik batu besar. Yang lainnya tidak seberuntung itu, dan langsung terbunuh menjadi dua oleh pecahan batu. Ah! Kapten muda itu menatap Aiden di udara, matanya merah, seperti orang gila. Kamu ini apa? Pergi ke neraka. Bang bang bang. Senapan mesin khusus penusuk baju besi di tangannya menyemburkan lidah api seperti naga panjang, langsung berubah menjadi semburan peluru dan meledak ke arah Aiden di udara. Namun, saat berikutnya, ekspresinya membeku dan dia memandang Aiden seolah-olah sedang melihat iblis. Bang bang bang. Hulu ledak penusuk baju besi khusus yang terbuat dari emas tungsten mengenai kulit Aiden, tapi rapuh seperti plastik, langsung berubah bentuk dan hancur, meledak menjadi percikan api yang cemerlang. Tapi tidak ada bekas di kulit Aiden. Iblis dia iblis. Abadi, ini abadi. Abadi, tolong selamatkan hidupku. Kapten, lari cepat. Lusinan prajurit berpakaian hitam yang masih hidup benar-benar ketakutan. Bahkan ada beberapa orang penakut yang berlutut di tanah dan memohon pengampunan Aiden. Saat wajah kapten muda itu berubah, dia tidak ragu sama sekali, saat momentumnya meledak, dia berlari menuruni gunung seperti seekor citah. Melarikan diri, lari secara terpisah. Kita harus bertahan sampai Tuan Muda dan yang lainnya datang menyelamatkan kita. Aiden memandang orang-orang yang berlarian di bawahnya dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak berniat mengejar mereka. Orang-orang yang melarikan diri merasakan rasa terkejut di hati mereka, mereka hendak bernapas lega ketika tiba-tiba mereka menemukan tiga sosok muncul di sekitar mereka. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Nico, mengenakan jubah hitam, muncul entah dari mana, dengan niat membunuh di matanya, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, kemanapun dia lewat, prajurit berpakaian hitam itu langsung meledak.
Pada saat ini, aura Nico sama kuatnya dengan seorang Grandmaster. Selama 3 hari retret bawah tanah ini, terlihat jelas bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Di dua arah lainnya, Stephen dan Memo juga membunuh tanpa kecelakaan. Setelah lebih dari 10 detik, pertempuran berakhir. Lusinan tentara berpakaian hitam dimusnahkan. Dalam hal ini, ekspresi Aiden tidak berubah. Karena mereka musuh, bunuh mereka semua. Bukankah Paul dan yang lainnya selalu melakukan ini? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nico membungkuk dan bertanya. Aiden berdiri dengan bangga di kehampaan, matanya seolah menembus kehampaan dan mendarat di kapal besar di laut. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tunggu sampai mereka datang." Di masa lalu, Aiden mengandalkan tubuh guntur abadi dan sihir untuk menahan ledakan pembunuh naga No. 1, yang pertama, tetapi dua lainnya meledak satu demi satu, membentuk rangkaian ledakan yang tidak dapat dia tolak sekarang. Jadi dia membuat keputusan cepat dan segera menggunakan kristal guntur cahaya ungu untuk melepaskan kekuatan terakhir dari formasi, dan kemudian menggunakan teknik pelarian bumi dari teknik 5 elemen untuk melarikan diri ke kaki gunung ungu bersama Nico dan 3 lainnya, menghindari 2 rudal supersonik terakhir. Bab 528, Pembunuhan sedang berlangsung. Saat sisa 2 bom supersonik satu meledak, keduanya dipisahkan oleh lapisan tanah yang tebal. Saat itu Aiden bisa merasakan guncangan mengerikan di atas yang seperti menghancurkan dunia. Itu masih 3 bom konvensional. Kalau bom nuklir jatuh, meski hanya bom nuklir mini berbobot beberapa ribu ton, saya pasti akan mati. Memikirkan situasi kritis saat itu, Aiden hanya bisa menghela nafas. Namun, apa yang disebut pembunuh naga No. 1 ini adalah yang paling kuat di antara bom-bom dengan kekuatan penghancur yang sangat besar di bumi saat ini. Di atasnya adalah Bapak Bom, dan bom neutron kecil. Senjata strategis ini pada dasarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, bahkan jika Aiden kini telah mengembangkan tubuh bawaan, dia mungkin bisa melawan. Adapun bom nuklir paling menakutkan di dunia saat ini, itu adalah senjata yang benar-benar merusak, bahkan jika Aiden masuk ke dalam yayasan, dia mungkin harus memanfaatkannya. Negara bekas Uni Soviet pernah menguji senjata nuklir kiamat berkekuatan 50 megaton di lapisan es Siberia. Menurut catatan, senjata ini sangat kuat sehingga pada dasarnya adalah senjata kiamat. Bahkan seorang penggarap abadi pembangun yayasan mungkin akan mati jika dia berada di tengah ledakan bom nuklir. Diperkirakan hanya dengan melangkah ke level inti emas seseorang dapat benar-benar membawanya dengan tubuh fisik. Kali ini, pembunuh naga No. 1 dan bom drone itu memberinya peringatan total. Biarlah Aiden mengerti bahwa ada senjata di bumi yang dapat mengancam nyawanya. Oleh karena itu, ketika Aiden berada dalam pengasingan di bawah tanah, dia memblokir semua energi dan nafas kehidupan, sehingga ketika dia dipromosikan alam bawaan, dia tidak lagi menyebabkan fenomena aneh apapun di dunia. Merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya, Aiden memunculkan senyuman di bibirnya. Tampaknya agak tak tertahankan. Jika Ezra muncul di hadapannya lagi, dia mungkin bisa meledakkannya ke dalam kabut darah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh bawaan Tao menjaga komunikasi dengan kekuatan langit dan bumi setiap saat, dapat mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dalam jumlah besar hanya dengan mengangkat tangan dan kaki, sangat meningkatkan kekuatan sihir dan Taoisme. Tiba-tiba, mata Aiden menyipit dan dia melihat ke arah langit, senyuman di bibirnya semakin kuat. Yang akan datang. Pada saat yang sama. Di kaki Gunung Ungu, Ezra, Hasnar dan Ito Naoki datang dengan cepat dengan 3 tim pria bersenjata lengkap berbaju hitam. Senior Ezra, apa yang terjadi dengan Aiden sekarang? Bisakah kamu merasakan kekuatannya? Hasnar selalu merasa tidak enak di hatinya, dan akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Ezra di sampingnya. Wajah Ezra muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat dari sebelumnya, dan kekuatan mentalnya juga jauh lebih kuat. Tetapi dia seharusnya belum menembus ke alam dewa, kalau tidak pasti akan ada fenomena aneh lainnya di dunia. Terobosan Aiden telah dipatahkan oleh mereka sebelumnya, dan dia dibom oleh bom. Saya khawatir dia dapat pulih begitu cepat karena buah esensi ilahi dan mata air spiritual. Buah esensi ilahi dan mata air spiritual digunakan olehnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mustahil baginya untuk menerobos lagi. Ketika Hasnar mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan menghela nafas lega. Ya, jika Aiden menerobos pasti akan terjadi fenomena aneh di dunia. Namun, dengan bantuan energi buah asal ilahi, bahkan jika dia tidak menerobos, dia mungkin sangat dekat dengan alam dewa.
Kalian harus tetap waspada nantinya, jika ada yang tidak beres segera kabur. Ketika dia diam-diam mengambil keputusan, dia melirik Naoki Ito, mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa lagi. Seorang teman Tao yang sudah meninggal bukanlah seorang penganut Tao yang malang, jika terjadi kecelakaan, orang ini mungkin bisa memblokirnya. Beberapa orang yang masing-masing memiliki agendanya masing-masing dengan cepat membentuk lingkaran menuju puncak gunung. Target muncul, tembak. Ketiga kapten tim melihat Aiden berdiri dengan bangga di udara dari kejauhan, ketika pupil matanya menegang, mereka segera mengeluarkan perintah penyerangan tanpa ragu-ragu. Lebih dari 40 prajurit berpakaian hitam terlatih, semuanya berseragam, mengangkat senjata dan menembak, hampir minum dalam satu tarikan napas. Bang bang bang. Peluru hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Aiden di udara. Kalian benar-benar menyebalkan. Di udara, Aiden menggelengkan kepalanya sedikit, perlahan mengulurkan tangan kanannya yang seputih giok, dan menggoyangkannya dengan kuat. Boom! Peluru yang mengelilinginya seperti semburan logam dipadatkan oleh kekuatan yang dahsyat dalam sekejap, dan kemudian meledak. Seperti percikan api yang cemerlang. Prajurit berpakaian hitam di tanah tampak kusam dan sangat terkejut. Meriam pemecah baju besi, cepat! Ketiga kapten itu ngeri dan meraung dengan ganas. Pada saat ini, banyak tentara berpakaian hitam akhirnya sadar, dan ketika mereka hendak mengeluarkan bola meriam hitam dari punggung mereka dan menembak, mereka tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia tiba-tiba menjadi padat, dan tekanan yang tak terlukiskan menimpa semua orang. Wajah sekelompok prajurit berpakaian hitam berubah menjadi ungu tua, pembuluh darah menyembul, dan suara yang dalam keluar dari mulut mereka. Kapiler di mata mereka hancur di bawah tekanan yang kuat. Dalam sekejap, mata mereka berubah menjadi merah darah, dan dua garis air mata darah mengalir keluar, tampak mengejutkan. Cukup. Wajah Ezra jelek, dan dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya keemasan dari tubuhnya naik ke langit, seperti dewa yang turun, menghalangi semua orang. Aiden, selama aku di sini, kamu tidak bisa mencoba menjadi kejam lagi. Hari ini, puncak Gunung Ungu akan menjadi tempat pemakamanmu. Oh ya. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Aiden. Ini juga merupakan sebuah langkah mundur. Boom. Dalam sekejap, seolah-olah langit telah runtuh. 40 atau lebih prajurit berpakaian hitam yang baru saja mengungkapkan ekstasi di wajah mereka tiba-tiba menjadi kaku. Seluruh tubuh mereka seperti semangka yang diperas oleh tekanan kuat, dan tiba-tiba meledak menjadi genangan daging dan darah. Bang bang bang. Kabut darah memenuhi udara, dan itu sangat menyedihkan. Ezra terhuyung, dan mundur selangkah di bawah tekanan yang kuat. Wajahnya tidak bisa dipercaya, napasnya sangat cepat, dia menatap Aiden di udara, dan berkata dengan marah, Aiden kecil, kamu sedang mencari kematian. Kepalanya penuh amarah, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi raksasa emas, esensi emas terkondensasi menjadi pedang panjang dan menyerang Aiden dengan satu pukulan. Senjata spiritual sebelumnya, pedang panjang, telah menghancurkan dirinya sendiri untuk melawan formasi pedang tiga bakat milik Aiden. Namun pada tahap ini, energi sejatinya begitu kental sehingga pedang panjang yang muncul dari wujudnya tidak lebih kuat dari senjata spiritual. Shoot! Bila emas yang menakutkan itu terpancar ke seluruh langit dan bumi, begitu tajam hingga seolah-olah mampu menembus ruang angkasa. Pedangnya sepertinya menggantikan dunia, sangat mendominasi, dengan ketajaman yang menakutkan dan makna yang menghancurkan, sehingga mustahil bagi orang untuk bersembunyi. Aiden menghadapi pukulan mengerikan darinya. Seringai di sudut mulutnya menjadi lebih tebal. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan pukulan biasa. Pukulan ini tampak biasa saja dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun dari sudut pandang Ezra, hal itu membuatnya sangat ketakutan dan pupil matanya langsung menegang. Saat berikutnya. Boom! Suara benturan pelan terdengar. Ini seperti menghancurkan segalanya. Tinju putih giok Aiden menghantam cahaya pedang emas, dan cahaya pedang emas itu langsung hancur. Wajah Ezra berubah drastis, dan pupil matanya menyusut dengan hebat. Tinju Aiden perlahan bergerak maju, dan langsung mengenai esensi sejati di tangannya. Aktif bagian atas pedang emas kental. Klik. Pedang emas itu hancur. Bab 529. Bahaya. Ezra meraung keras di dalam hatinya.
Namun, pukulan Aiden yang tampaknya lambat membawa tekanan dari seluruh dunia, membuatnya, seorang ahli veteran tingkat dewa, merasa sulit untuk mengelak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru 3 hari, bagaimana Aiden ini bisa sekuat itu? Mungkinkah dia telah dipromosikan ke alam dewa? Dalam sekejap, Ezra punya banyak pemikiran. Ah! Ototnya membengkak, dan dia tampak seperti orang gila. Cahaya keemasan meledak, akhirnya terlepas dari belenggu kekuatan langit dan bumi, dan menggeser tubuhnya di antara petir dan batu api. Saat berikutnya. Boom! Tinju putih Aiden mengenai dada kanannya. Dalam sekejap, suara gemuruh pelan terdengar. Tubuh sucinya yang kuat sangat rapuh seperti kertas, langsung hancur dan terkoyak oleh kekuatan yang sangat kuat, seluruh lengan kanannya berubah menjadi bola kabut darah, dan di sisi kanan dadanya, sesuatu muncul seperti lubang. Hah! Kamu benar-benar melarikan diri. Aiden tampak terkejut, dia melirik ke arah Ezra, terkekeh, dan perlahan bertepuk tangan. Kalau begitu, mari kita coba lagi, Ki Mahamudra, bawaanku yang asli. Boom! Langit dan bumi meraung, dan telapak tangan besar seperti batu giok mengkilap mengembun di udara untuk sesaat, dan kemudian menekan Ezra yang ketakutan. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ezra ngeri, dan dia masih merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya sampai sekarang? Aiden telah menerobos ke alam dewa. Boom! Detik berikutnya, tidak ada keraguan. Esensi emas di tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan wajah pucatnya memerah pada saat ini, aura yang sangat kejam naik ke langit, seluruh tubuhnya berubah menjadi api emas dan tiba-tiba melarikan diri ke langit. Bisakah kamu melarikan diri? Aiden tersenyum menghina. Dengan pemikiran di benaknya, kecepatan cetakan tangan besar seperti safir tiba-tiba meningkat, dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan besar yang menutupi separuh langit, seolah menyegel dunia, dan tiba-tiba menembaknya dengan satu telapak tangan. Tidak. Saya tidak mau menyerah. Ah! Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Boom! Kekosongan itu meledak, dan cetakan telapak tangan safir besar seluas radius 100 meter langsung menghancurkan kekosongan tersebut dan melintasi jarak ratusan meter. Bagaikan menamparkan lalat, Ezra dengan esensi dan jiwa yang membara menghantam puncak utama Gunung Ungu yang rusak dengan telapak tangannya. Saat ini, puncak utama Gunung Ungu telah putus, hanya menyisakan tembok rusak kurang dari 200 meter, dan telapak tangan Aiden jatuh. Gunung yang keras itu seperti tahu saat ini, dan dia langsung membuat cetakan telapak tangan yang besar. Langit dan bumi berguncang, dan pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan terguncang dari gunung, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, membentuk tanah longsor kecil. Kekuatan telapak tangan ternyata bisa mengguncang gunung. Setelah Aiden memasuki tubuh bawaan, dia menggunakan teknik mengemudi tubuh bawaan ini, yang sangat kuat sehingga orang-orang ketakutan. Dalam mitologi kuno, mengangkat tangan untuk membuka gunung dan menutupi sungai tidak lebih dari ini. Setelah tubuh abadi guntur surgawi selesai, itu hampir sebanding dengan tubuh Tao bawaan. Sekarang Aiden telah sepenuhnya memasuki alam bawaan. Di dalam tubuh, semua ki yang diperoleh telah dihilangkan, dan kekuatan sihir sejati tidak ada habisnya. Tidak hanya dia yang bisa menggunakan kekuatan magis, meskipun Anda hanya menggunakan kekuatan tubuh fisik Anda dapat bertarung di alam dewa. Di dunia kultivasi yang hebat, bakat dari sekte yang telah memasuki alam bawaan dan telah menumbuhkan tubuh Tao bawaan mereka hanya dapat dibandingkan dengan kekuatan fisik murni Aiden. Ia tidak bergantung pada kekuatan magis dan senjata ajaib. Mereka hanya mengandalkan tubuh fisik dan mungkin bukan lawan Aiden. Senjata konvensional di muka bumi pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi Aiden. Bahkan rudal pun mungkin tidak dapat melukainya. Aiden dapat menghancurkan alam bawaan biasa dengan tangan kosong, apalagi alam dewa di bumi. Jika Aiden, yang belum maju ke alam bawaan, masih memiliki kekurangan pada tubuh guntur langit yang tidak bisa dihancurkan dan takut dengan alam ketuhanan di bumi, kini ia telah maju ke alam bawaan, tubuh bawaan Tao ditambah sepenuhnya. Menyelesaikan tubuh guntur langit yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan fisiknya sempurna, dan itu benar-benar dapat menghancurkan apa yang disebut dewa ini. Di tanah. Tubuh Hasnar dan Ito Naoki benar-benar kaku karena ketakutan saat ini. Melarikan diri. Lari segera. Bahkan mereka yang berada di alam dewa terbunuh dengan satu telapak tangan, dan mereka mungkin bahkan tidak bisa menahan pukulan Aiden sekarang. Desir.
Kedua sosok itu berada satu di belakang yang lain, melarikan diri dengan gila-gilaan ke arah yang berlawanan. Haha, kalian berdua, jangan terburu-buru pergi. Ketika Nico dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka sudah menunggu di kejauhan dan langsung menghentikan mereka. Dalam sekejap, Hasnar dan dua lainnya tampak ngeri dan putus asa. Aiden, selamatkan hidupku. Hasnar merasa ngeri, dengan wajah penuh ketakutan, dia memandang Aiden di udara dan membungkuk langsung ke tanah. Aiden menunjuk tanpa memandangnya. Kamu sudah mati sejak kamu memutuskan untuk menyerangku. Tidak, Aiden, beraninya kamu. Swoosh. Jari ini seperti pedang panjang transparan, Hasnar masih berusaha melawan dan menghindarinya, tapi dia tidak bisa menahan sama sekali dan langsung ditusuk dan diledakkan dengan satu jari. Boom. Daging dan tulang hancur berkeping-keping. Pada titik ini, kepala keluarga bela diri kita Hujan, pembangkit tenaga listrik peringkat keempat dalam daftar Grandmaster Sundari, telah benar-benar mati. Saat berikutnya, mata Aiden tertuju pada Ito Naoki. Jepang, kamu pasti pernah mendapatkan bom itu sebelumnya, kan? Ito Naoki sangat hormat. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, Tuan yang terhormat, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya. Tolong selamatkan hidup saya demi guru saya, Dewa Jepang. Saya berjanji, keluarga itu akan memberimu kompensasi yang memuaskan. Dewa Dayang, Aiden tersenyum tipis. Ya, guruku juga Dewa Matahari yang tak terkalahkan sepertimu. Ito Naoki menjadi lebih hormat, mengira Aiden takut. Dia hendak berbicara lagi ketika Aiden mencibir dan menamparnya. Aku belum pernah mendengarnya. Jika dia ingin balas dendam, biarkan saja dia datang kepadaku. Tidak. Ito Naoki tidak menyangka Aiden akan membunuhnya secara langsung, dan cahaya putih menyilaukan tiba-tiba membakar tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti matahari putih yang terik, energi dan semangatnya langsung bersatu, matanya merah, seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan pedang panjang di tangannya meledak, menebas keras telapak tangan itu. Jatuh di udara. Korbankan nyawa seseorang untuk membunuh. Tapi tidak peduli bagaimana dia meledak, cahaya pedang bertabrakan dengan telapak tangan Aiden, tapi itu seperti menabrak pelat baja dan hancur seketika. Klik. Krisis hidup dan mati sudah dekat, dan sepertinya ada suara pecah yang datang dari Ito Naoki. Aura yang sangat besar dan luas langsung naik dan berubah menjadi sosok ilusi tua, ketika dia melihat cetakan telapak tangan yang besar, wajahnya berubah drastis. Bab 530, Pergerakan di Kuil Agung. Wush. Wajah sosok ilusi ini berubah drastis, dan sebelum terlambat, sinar matahari yang terik tiba-tiba muncul dari tubuh ilusi, kekuatan yang melampaui energi sebenarnya dari alam transformasi tiba-tiba menggerakkan kehampaan, dan membubung ke langit dari tubuh ilusinya. Cahaya putih yang menyilaukan mengembun menjadi pedang panjang dalam sekejap, dan menusuk keras ke telapak tangan Aiden seperti menembus langit. Boom! Dari cetakan telapak tangan yang mirip safir, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang berkilauan. Cahaya hijau ini serasa hangat seperti air, namun begitu pekat hingga seolah mampu meremukkan langit. Cahaya pedang dari sosok ilusi ini masih mencapai langit, namun masih hancur setiap incinya. Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di kejauhan, melihat pemandangan ini dengan tenang, tanpa ada kejutan di wajahnya. Jika dia tidak dipromosikan menjadi bawaan, mungkin diperlukan upaya untuk menghadapi gangguan dari apa yang disebut Dewa Dayang di Jepang, tapi sekarang dia bisa dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangannya. Tubuh asli Ezra ada di sini, dan dihancurkan berkeping-keping olehnya dengan segel tangan besar kibawaan. Meskipun Dewa Matahari Jepang sedikit lebih kuat dari Ezra, dia tetap harus menyerahkan nyawanya. Pada saat ini, Naoki Ito yang memiliki wajah bahagia tiba-tiba memiliki senyuman yang mengeras. Gurunya yang seperti dewa tidak bisa menghentikannya. Klik. Cahaya pedang pecah, dan sosok ilusi itu tampak semakin tipis. Dia tiba-tiba melihat ke arah Aiden di kejauhan. Saat matanya berkedip, dia berkata dengan suara yang dalam dalam bahasa Mandarin yang mahir, siapa yang mulia? Saya kenal dengan semua penguasa alam dewa di Sundari, mengapa saya tidak mengenal Anda? Saya akan pergi menemui Imam Besar Kuil Agung Jepang, Miyafuji Koichi. Tolong ampuni murid saya. Karena ini adalah transmisi suara mental, kecepatan transmisi suara jauh lebih cepat daripada berbicara. Serangkaian kata terucap dalam kilatan petir. Tapi wajah Aiden acuh tak acuh, dan tidak ada niat untuk menanggapi sama sekali. Begitu pikirannya bergerak, paksaan besar dari langit dan bumi turun seketika.
Miyafuji, yang seharusnya bisa mendukungnya untuk sementara waktu, terganggu. Pada saat ini, itu seperti kristal yang dipukul dengan keras dan hancur di sejenak. Saat berikutnya, di mata Ito Naoki yang ketakutan, cetakan tangan safir itu seperti batu giling yang menekan, langsung menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Semua kekuatan spiritual ilusi hancur dalam sekejap. Generasi muda Dewa Pedang Jepang, yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan Dewa Matahari Agung, Pendeta Agung, meninggal secara diam-diam di sebuah pulau kecil di luar negeri di Sundari. Pada saat Naoki Ito dipenggal, jauh di Pulau Kyushu di Jepang, terdapat kompleks bangunan berwarna merah putih yang khusyuk di atas gunung yang tinggi. Dan inilah tanah suci seni bela diri di Jepang, Kuil Agung. Tiba-tiba, aura menakutkan membubung ke langit. Bodoh. Dalam sekejap, seluruh gunung tinggi, apakah itu para murid Kuil Agung atau para pendeta yang berlatih dalam pengasingan, gemetar di bawah tekanan yang sangat besar pada saat ini, dan hampir jatuh berlutut. Imam besar marah. Tak lama kemudian, beberapa pria parubaya yang mengenakan seragam samurai hitam putih, dengan wajah jelek, bergegas menuju kuil tertinggi di Kuil Agung. Hanya 10 menit kemudian, muncul berita yang mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Jepang. Naoki Ito, murid dekat pendekar pedang Jepang kuno Miyafuji Koichi, dibunuh oleh orang kuat misterius di alam Dewa Sundari. Pejuang transformasi yang tak terhitung jumlahnya, Jounin, Onmyoji Agung, The. Di Istana Dewa Agung sangat marah dan bersiap mengunjungi negara Sundari untuk mencari keadilan bagi Ito Naoki. Dalam dunia seni bela diri, merupakan aturan tak terucapkan bahwa orang kuat di alam dewa tidak akan menurunkan statusnya secara langsung dan menyerang alam transformasi. Namun kini, orang-orang kuat di Sundari telah mengambil inisiatif untuk melanggar aturan tersebut dan membunuh generasi muda jenius Jepang yang kemungkinan besar akan menjadi dewa. Bagaimana hal ini bisa membuat mereka tidak marah? Segera setelah itu, berita yang lebih mengejutkan keluar, imam besar peringkat ketiga di kuil secara pribadi akan datang ke Sundari untuk mencari orang kuat dari Sundari yang membunuh Naoki Ito. Untuk sementara waktu, seluruh dunia budidaya Jepang berada dalam keadaan gembira. Namun, Aiden tidak mengetahui semua ini. Namun, meski dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan mengingatnya. Itu hanya sebuah negara kepulauan. Jika bisa bertahan, paling banyak akan ada beberapa dewa yang bertanggung jawab. Sekarang tubuh bawaan Tao telah selesai, kecuali bom nuklir dan makhluk abadi di bumi ini hampir bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Negara pulau kecil yang bahkan tidak memiliki tentara. Jika itu benar-benar membuatnya kesal, bunuh saja dia. Setelah mengalihkan perhatian Miyafuji Koichi dan Ito Naoki, ekspresi Aiden tidak berubah, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Nico dan 3 orang lainnya di samping melihat darah mereka mendidih karena kegembiraan. Sosok dalam kehampaan itu mungkin merupakan gangguan dari ahli tingkat Dewa Jepang, tapi dia dibunuh oleh Aiden dengan telapak tangan bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Kuat, mendominasi, tak terkalahkan. Saat ini, Aiden hampir menjadi dewa di hati mereka bertiga. Terutama Memo, ketika dia melihat ke arah Aiden, matanya terlihat rumit dan sangat bersemangat, kali ini dia membuat taruhan yang tepat. Meskipun dia hancur berkeping-keping oleh bom tersebut, dia hampir saja mengalami kecelakaan pada akhirnya. Dengan persediaan mata air spiritual dan ramuan yang sangat besar, dan 3 hari pengasingan di bawah tanah, dia kini telah menembus tahap tengah kontrol dewa. Kecepatan ini lebih cepat daripada mengendarai roket. Guru, ayo kembali. Setelah sekian lama tinggal di pulau terpencil ini, dunia luar tidak tahu akan jadi apa. Ya, Nico juga tersenyum. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari mencapai tahap akhir kekuatan batin dan menjadi master yang hebat. Kecepatan kultivasi ini sungguh tidak dapat dipercaya olehnya, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ketika dia pertama kali menjadi murid Aiden keputusan yang bijaksana. Aku ingin tahu apakah Jessica dan yang lainnya sudah pergi. Kini semua peralatan komunikasi di dalamnya telah rusak akibat guncangan, dan sulit untuk menghubungi dunia luar. Aiden sedikit mengernyit. Dalam telekinesisnya, jarak Jessica sekarang melebihi jangkauan telekinesisnya, dan dia seharusnya pergi. Dia mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat dia kembali ke kota Hong Kong, semuanya akan beres. Ayo pergi, ayo kita bicarakan saat kita kembali. Ketika Nico dan yang lainnya melihat ekspresi Aiden, mereka langsung merasa lega. Jessica mungkin mengira Aiden telah terbunuh dan melarikan diri, bukan? Memikirkan hal ini, mereka bertiga menggelengkan kepala dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Jessica dalam masalah. Pada saat yang sama,
Tepi pulau berjarak lebih dari 10 mil laut. Di kapal besar yang dimodifikasi itu. Di dek, seorang pria parubaya berambut pendek mengenakan jubah hitam melihat aktivitas di pulau tanah dengan teropong berkekuatan sangat tinggi. Tuan Kinan, menurut pemantauan radar terbaru, 4 orang dengan cepat mendekati kapal. Seorang pria muda yang mengenakan baju besi hitam datang dan melaporkan. Pria parubaya yang dia panggil Tuan Kinan tiba-tiba tampak sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Haha, Tuan Ezra dan yang lainnya telah kembali. Bersiaplah untuk menyambut kami sekarang." "Haha, saya tidak menyangka Tuan Ezra bisa menangkap anak itu hidup-hidup, haha. Kami akan menyertakan Tuan Muda. Tuan Ezra telah menangkap Aiden hidup-hidup dan akan kembali." "Ya." Pria parubaya bernama Kinan baru saja menerima telepon satelit dan sebelum dia dapat melakukan panggilan, wajahnya tiba-tiba menegang saat dia melihat keempat titik hitam yang mendekat dengan cepat di laut dan langit. Ini sepertinya tidak benar. Bersambung.